Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'an Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu atanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahu alazim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan itu Allah Ta'ala, anugerah yang besar Allah berikan kepada kita di subuh ini, kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Sholat adalah perintah Allah, berjamaah adalah sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Man ahya sunati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sabda Nabi, ciri-ciri orang yang cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku akan bersamaku di surga. Mudah-mudahan banyak ibu-ibu orang jadikan ahli surga. Ini kusuna atau aku bahasa Indonesia ya? Ambil banyak. Jadi orang sedikit ngadongeng gelanya kedap. Abi teh kena sareng Pak Aim ya, yang angkung 4 tahun angkung. Beliau adalah salah satu saudara saya seiman yang istiqomah ya, mengadakan terapi bekam dan totok punggung. Nah, kemarin sebulan yang lalu beliau menyampaikan, Pak, kira-kira bisa nggak katanya di sini ngadakan pelatihan. Nah, itu terpikirkan terus. Ternyata memang masya Allah ya, ini atas izin Allah hari ini ya, Allah berikan kesempatan untuk sharing mengenai ilmu kesehatan. Ternyata memang bapak-bapak, ibu-ibu, ini luar biasa ini ujian kepada umat Islam saat ini, terutama dari segi kesehatan. Saya alhamdulillah sudah kurang lebih 12 tahun Pak bergerak di bidang tibbun nabawi, yaitu bekam, ya, pasdu. Dan terakhir 5 tahun yang lalu belajar namanya totok punggung. Nah, sebelum kita bahas ya, nanti kita akan sedikit dulu sharing agama dulu ya, dakwah dulu. Akan saya terangkan nanti di sini ya. Begitu manfaatnya orang bekam dan pasdu atau totok punggung. Bapak-bapak, ibu-ibu, perkenalkan nama saya Krisnadi Harnawan. Ya, alhamdulillah tahun 2007 sudah berangkat ke Tanah Suci ya, dalam rangka memenuhi panggilan Allah SWT. Ternyata subhanallah Pak, begitu datang ke sana, dibandingkan dengan Indonesia itu jauh sekali amalan agamanya. Jadi kalau di sana Pak, kalau sudah berangkat ke Tanah Suci atau umroh atau haji, di mana aja dikumandangkannya tidak ada toko yang buka ya. Sadayana tutup ya, lamun anu buka ku askar ya, digebrak-gebrak ku askar. Pantesan ya dipelajari di Mekah Madinah mah gersang Pak, tidak ada kehidupan ya. Namun di sini kan ada pohon ini pohon itu, wah rindang dan sebagainya. Di sana gersang tandus ya. Memang jalan tol bagus-bagus semuanya. Jadi kalau mau naik
berangkat mobil tuh nggak ada yang kayak di sini macet dan sebagainya. Kenapa hidupnya berkah? Ya. Karena setiap waktu sholat dijaga, bahkan rebutan Pak, ada yang dari buka begitu buka pintu tuh langsung lari. Oh ini yang mengakibatkan Mekah Madinah jadi subur makmur ya keberkahannya. Ya Al-Quran Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Innama ya'muru masajidallah man amana billahil wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ciri-ciri orang yang beriman dan kepada Allah dan kepada hari akhir. Ini Al-Quran surat At-Taubah ayat 18. Kalau kita baca merinding Pak kalau kita nggak ke masjid. Ya. Ulang lagi, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, masjid Allah, jamaah dimanapun. Ya. Sekarang mah di mana-mana ada, di pabrik ada masjid, ya. Musola, kita ke Jakarta ada di rest area, ya. Masjid bagus-bagus, ada AC-nya. Tapi kenapa umat Islam sekarang seolah-olah ke masjid ngalalawarahkeun? Ya. Kata ibu saya dari Garut Pak, ya, dari Leles, cuma lahir di Bandung. Ayah orang Leles, dia orang Garut. Ya, memang di Bandung itu kebanyakan orang Garut, Tasik, ya, orang Ciamis, banyak perantau. Ya, sama Pak di Jakarta juga. Saya 7 tahun dulu di Jakarta. Itu rata-rata DKM itu dari Garut, kalau nggak dari Garut dari Tasik. Ini kembali lagi Pak surat Al-Quran surat At-Taubah. Kalau kita amalkan Pak umat Islam semua, ya laki-laki, terutama laki-laki. Kata ulama kalau perempuan tuh dianjurkan di rumah, tapi kalau ke masjid subhanallah bagus. Semua orang memakmurkan masjid Pak, akan turun keberkahan. Walau ana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alim barakatim minna sama'i wal ard. Sekiranya suatu negeri-negeri, suatu tempat-tempat orangnya beriman dan bertakwa kepada aku, kata Allah, akan diberikan keberkahan dari langit dan dari bumi, Pak. Cuma sayang, Pak. Ya. Sekarang maaf, masih di mana-mana mewah, bagus, tapi isinya masalah. Saya sering safari dakwah, Pak, ke Garut, ya, ke Palembang, ke Bali, ke Lombok, ya. Belajar. Rata-rata di mana-mana, Pak. Ya, masjid itu masya Allah. Ya paling makmur tuh maghrib. Ya, di sini alhamdulillah Pak subuh masya Allah sampai 3 syaf, 4 syaf. Memang di komplek Pak ini identik dengan perkembangan agama di komplek. Saya di Muhajirin Pak tinggal. Ya. Itu bisa 5 syaf, kadang-kadang 100 orang dapat 2 orang, termasuk di sini. Tapi di kampung Pak sekarang terbalik. Di kampung dulu notabene itu agama tuh sangat tinggi lah, ya, banyak ulamanya. Tapi ternyata kebalikan sekarang justru di kota yang bagus agamanya tuh. Ya. Saya kemarin ke Bayongbong Pak, Bayongbong. Itu duhur tuh paling 2 orang, 3 orang gitu. Ya. Apalagi subuh ya. 5 orang, 6 orang tuh udah bagus. Maghrib lah agak meningkat. Saya bilang kenapa ini? Ternyata betul Pak. Kemajuan teknologi itu bukan untuk meningkatkan agama, akan menurunkan agama. Bahkan saya silaturahmi ke ulama, di situ ada kobong. Banyak pemudanya, tapi main HP gitu Pak. Coba Pak, ngeri Pak. Ini di daerah notabene Masya Allah ya. Yang orang agamis yang dulunya sekarang sudah, bahkan LGBT Pak sekarang di Garut sudah ada kecolongan Pak sekarang. Ya. Ini mengerikan Pak. Maka bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang ada di lingkungan komplek. Ya, saya perhatikan Pak keliling tuh di komplek itu subhanallah perkembangan agamanya, termasuk masjid-masjidnya Pak. Jadi keberkahan Pak akan datang ketika kita ada iman dan amal soleh. Ya. Nah sekarang ini PR kita juga Pak. Ya kata ulama, ini tugas kita yang sudah mendapatkan hidayah, bagaimana orang yang belum dapat hidayah sehingga akan dapat hidayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nanti buka surat Al-Imran ayat 110, kita bersyukur Pak,
kita dikasih SK oleh Allah Subhanahu wa taala umat yang terbaik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik katanya. Kata siapa ini, Pak? Ya. Firman Allah, Pak, kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, dilahirkan untuk manusia. Apa tugas kita? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kalau kita ingin dikatakan umat terbaik, syaratnya 3, Pak. Ajak kebaikan dan mencegah kemungkaran di samping beriman kepada Allah SWT. Jadi dakwah itu bukan tugas ulama aja, kata ulama yang mursyid, bukan tugas anak aja kata dakwah tuh, ya. Tugas antum juga katanya. Ya, maka beliau menyampaikan, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Apa tugasnya? Mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi kalau kita ingin dikatakan umat yang terbaik, mau tidak mau, suka tidak suka, yaitu harus mengajak kepada kebaikan. Teman dekat, kita kan punya teman, ya, terutama istri, ya, anak. Hati-hati, Pak, anak-anak sekarang, ya, kalau diajak bicara sama orang tua, ngejawab tapi mata ke HP harusnya, ya. Ini anak kecil 7 tahun aja sekarang udah pintar main HP itu, ya. Ini harus tugas saya, Pak, tugas ibu-ibu, tugas bapak-bapak, bagaimana ini HP itu jangan sampai melalaikan kepada agama gitu. Mengerikan, Pak. Dengan ada HP itu dengan teknologi tinggi itu bukan agama, bukan meningkat, ya. Bahkan makin menurun. Saya punya guru, Pak, orang Banten, almarhum Pak Cecep Firdaus. Mudah-mudahan beliau jadikan ahli surga, Pak. Ya, beliau ahli dakwah, Pak. Ingat waktu di Jakarta, beliau mengatakan ketika gedung-gedung menjulang tinggi katanya, ya. Saya masih ingat aja. Ketika gedung-gedung menjulang tinggi, maka akhlak manusia akan turun katanya. Nampak nggak, Pak, sekarang, Pak? Ya. Gedung-gedung di mana-mana, Pak. Termasuk di Mekah Madinah juga sekarang. Luar biasa sekarang perkembangannya, di Jakarta, di Bandung juga, ya. Di Garut juga, ya. Sekarang di Garut jadi daerah pariwisata coba, ya. Kalau udah daerah pariwisata, Pak, masya Allah, dari mana-mana datang, ya. Jadi itulah hadirin yang dimuliakan Allah Taala. Ini bisa bersyukur, Pak, bisa istiqomah, ya, sholat subuh berjamaah. Bahkan sekarang di mana-mana ada jihad, ya. Jihad itu apa? Singkatan dari apa? Ngaji ahad, ya. Bahkan alhamdulillah, Pak, di saya di Al-Muhajirin tiap tafsir Quran tiap Senin, Kamis, Sabtu seminggu 3 kali, terus ada jihad juga, ya. Ini keberuntungan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang tinggal di perumahan, ini perkembangan agamanya. Ini akan mempengaruhi, Pak, kepada lingkungan di rumah kita. Anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri keluarga dari api neraka. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu belum bisa dakwah ke teman atau ke saudara, ada malu minimal, Pak, anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri dulu dan keluarga dari api neraka. Sedangkan api neraka itu terbuat dari batu, coba, dari manusia dan batu. Ya. Jadi sekali lagi kewajiban bapak-bapak, ibu-ibu, jadi bukan hanya ibadah aja, tapi tugas dakwah. Ya. Di surat Al-Asr sudah Allah sampaikan, wal asri innal insana lafil husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa katanya, semua manusia dalam keadaan kerugian kecuali ada 4, Pak. Ada 4 yang akan mendapatkan, ya, keselamatan, ya. Nanti di padang mahsyar akan diberikan naungan, ya, yang pada saat itu tidak ada pertolongan lagi. Yaitu orang yang beriman, ya. Yang kedua orang yang beramal soleh. Yang ketiga watawassaw bil haq, saling mengingatkan. Jadi ibadah itu sana kamu nyari lah, Pak, kamu disampaikan deui. Dan sabar ada di samping mengajak kebaikan, dakwah, sabar. Memang ujian dakwah itu luar biasa, Pak. Ya, saya alhamdulillah, Pak, ikut di jamaah tabligh, pernah dengar, ya, jangan jamaah tabligh, ya. Saya dengar dari Pak Aim, jamaah tabligh juga ada yang pernah ke sini katanya. Ya.
Alhamdulillah sudah keliling ke mana-mana Pak, cuma belum ke luar negeri ya. Bantu doa nih, saya tahun depan rencana insya Allah mau ke Mekah Madinah ya. Tahun kemarin sebelum Covid Pak, dari Arab, dari Mekah Madinah ada yang ke Buah Batu. Ya, saya temenin, cuma begitu ada Covid langsung ditarik lagi jamaahnya. Jadi sebetulnya bukan jamaah tabligh Pak, biasa aja nggak ada namanya ya. Islam aja Pak. Ya. Cuma tadi ya mengamalkan agama, menyampaikan agama ya, untuk mendakwahkan kepada setiap individu. Jadi bapak-bapak yang saya hormati, yang Allah muliakan ya, sebelum kita membahas kepada ilmu kesehatan ya, kira-kira saya mau tanya Pak, kira-kira penting nggak Pak ilmu kesehatan? Kita bisa ibadah tuh karena sehat ya. Kata ulama, Allah tuh memberikan 3 kategori ya nikmat tuh. Yang pertama nikmat rezeki, yang kedua nikmat sehat, yang ketiga nikmat iman dan amal soleh. Nah dari 3 ini Pak, kata ulama yang paling rendah itu nikmat rezeki Pak. Kenapa? Nikmat rezeki mah dikasihkan kepada semua orang Pak. Ya. Orang yang tidak taat, orang yang taat, bahkan yang menentang Allah juga dikasih rezeki Pak. Yang menentang Allah aja. Israel sekarang yang menggempur Pak, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Pak ya, kita berdoa ya, semoga Allah berikan kekuatan ke orang-orang Palestina ya, yang memang subhanallah ya, sangat mengerikan Pak ya. Maka dianjurkan kata ulama doa setiap salat berdoa ya, supaya ada pertolongan Allah SWT. Bagaimana Allah pertolongan ketika perang Badar ya, perang Badar 300 lawan 1000 orang coba ya, dengan mereka dengan persenjataan yang sangat lengkap, maka Allah akan turunkan pertolongan Allah SWT ya. Bahkan ketika sahabat mau angkat pedang katanya ya, musuh itu sudah ini ya, udah apa namanya, lehernya udah ini. Karena apa? Malaikat pun turun ya. Bahkan kemarin dengar ada banjir dan sebagainya, ini potongan aku akan datang Pak, pasti janji Allah pasti akan ya. Barang siapa membantu agama Allah maka Allah akan bantu ya. Ya. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah SWT, ini saya keprihatinan Pak, setelah ikut kurang lebih 12 tahun, banyak pasien-pasien saya atau klien saya ya, yang Masya Allah penyakit stroke Pak, penyakit gula ya, penyakit jantung. Sebetulnya Pak, orang yang stroke, orang yang jantung itu bukan mendadak ya. Ini kita bicara kesehatan Pak ya. Itu 5 tahun, 6 tahun sudah ada gejala, yaitu kalau istilah pengobat ini dokter itu penyumbatan ya. Ketika dalam tubuh kita ada sumbatan-sumbatan, maka aliran darah otomatis akan macet Pak, akan nggak lancar. Nutrisi ke organ tubuh maka akan terhalang. Nah stroke itu Pak bukan mendadak. Oh itu stroke mendadak, katanya. Tiba-tiba ada teman saya kemarin Pak, orang tiba-tiba Pak tolong katanya ya, suami saya kena stroke ringan katanya, udah nggak bisa jalan Pak ya. Begitu saya ngobrol-ngobrol Pak ya dengan beliau, ternyata punya penyakit darah tinggi Pak. Nah, makanya hati-hati Pak, orang yang punya darah tinggi betul-betul harus dirawat ya. Kalau bisa punten, kalau bisa ya jangan main obat Pak ya. Itu obat itu untuk penyembuhan seketika aja, tapi kalau bisa dengan herbal. Sekarang ada jahe, ada apa lagi, ada sereh, digabungkan jahe sereh ya, direbus pakai daun salam, itu diminum Pak. Itu buat nutrisi, untuk stamina tuh bagus ya. Saya nggak pernah main obat Pak, alhamdulillah ya. Sekarang usia sudah 62 tahun sekarang ya. Tensi normal, kolesterol normal ya, jantung normal ya, gula normal ya. Alhamdulillah, kenapa? Sudah tahu resepnya. Nah harapan saya Pak, harapan saya ya, dengan adanya pelatihan ini ya, bapak-bapak di samping bisa menjaga kesehatan secara pribadi, sampaikan Pak kepada ahli keluarga, kepada tetangga. Ini ilmu luar biasa nanti ya. Ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu minimal jadi dokter di rumah sendiri Pak.
nanti saya sampaikan ada toto punggung, bisa langsung praktek nanti Pak. Maaf sampai jam berapa nih Pak? Kita buat jam 6 ya. Masih ada waktu lah masih ya. Kita ada praktek nanti ya. Bagaimana supaya Bapak jadi dengan Ibu tuh saling menjaga kesehatan ya. Namanya toto punggung Pak Aim Pak, hampir 4 tahun terus rutin ya. Totok, udah totok bekam ya. Bahkan ada teman saya Pak yang kena jantung ya, udah ring 1. Kalau orang sudah kena jantung ring 1 tuh suka nambah Pak, ada 2 nambah, 3 nambah ya. Bahkan ada dokter Pak yang di ring 5 sekarang. Ya, di ring 5 dokter Pak. Ya. Harusnya kalau dokter kan sudah tahu, betul nggak? Tapi nggak ada jaminan Pak, nggak ada jaminan. Ya. Karena apa? Nanti akan saya bahas nanti. Ya. Kenapa yang membuat penyakit itu? Terutama dari pikiran Pak, dari pikiran. Jadi penting Pak ya, Bapak-Bapak, insya Allah Pak, nanti setelah ikut ini harapan saya Bapak bisa menjaga kesehatan ya. Kalau punya rezeki Pak, boleh sebulan sekali investasi Pak ya, di Bekam, bisa ke BRC ya, sekarang di mana-mana Pak ya, BRC di mana-mana ada ya, atau bisa ke kami ya, kalau kami bisa home care Pak, bisa datang ke rumah ya, Bapak duduk sambil nonton TV ya, bisa di Bekam dengan siapa aja boleh, Bapak punya saudara ya, harus Pak ini ya. Bahkan Dr. Jenderal Akbar itu menganjurkan berbekamlah sebulan sekali. Untuk apa? Untuk pencegahan. Kira-kira Pak kalau sudah sakit biayanya mahal nggak Pak? Mahal. Kanker Pak bisa miliaran Pak. Ya, orang jantung Pak ya, di ring tuh minimal yang paling rendah itu 40 juta coba. Ya. 40 juta, ada yang level 2, 60 juta, ada yang 80 juta, tergantung ringnya Pak. Ringnya. Tapi kalau Bapak dengan tahu ilmu ini, Pak, Masya Allah. Insya Allah, ya atas izin Allah, Bapak akan sehat nanti. Ya, mau sehat Pak? Ibu-ibu mau sehat? Ya, dengarkan Pak ya nanti. Ya, bagaimana pola sehat alami. Ya. Judulnya juga pola sehat alami. Kebaca di belakang. Saya berdiri ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini hasil survei ya dari profesor ya, bahwa penyakit itu sumbernya 90% dari pikiran. Dari apa Pak? Dari pikiran. Ya. Orang yang penyakit jantung, penyakit stroke, awalnya dari darah tinggi. Dari apa? Darah tinggi. Ada punten yang punya darah tinggi siapa? Di sini di atas 120, 130? Banyak ya. Nanti ada solusinya. Ya. Rahasia sehat tanpa obat atau alami Pak. Ya, 90% penyakit akibat stres. Setuju nggak Pak? Ibu-ibu setuju nggak? Ya, ada ya Pak gaduh penyakit stres ya, hati-hati ya. Ya, ini gejala-gejala kalau nggak cepat diobatin Pak, ibu-ibu gejala-gejala stroke, mudah-mudahan jangan Pak ini. Ya. Pertama dari pikiran, ya, pikiran, ketakutan yang berlebihan atau kekhawatiran yang berlebihan. Semua pasti ada Pak. Setiap manusia punya masalah Pak. Tapi kalau masalah itu terlalu dipendam Pak, terlalu dipikirkan, ini yang mengakibatkan stres. Pomi atau stres naon larina darah tinggi. Ya. Kalau nggak darah tinggi, kalau nggak stroke, jantung, diabetes dan lain sebagainya. Ya.
dan hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah Pak, kalau ahli ibadah mah nggak akan menghadapi stres lah ya. Di Al-Qur'an, wa may yattaqillah yaj'alahu mahroja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada aku, kata Allah, akan diberikan jalan keluar. Tenang we, nyaman Pak. Ayeuna kondisi masya Allah Pak ya, ekonomi sekarang kurang-kurangnya, sekarang sudah dalam keadaan ambang ya, ambang kehancuran. Tapi bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tenang we, santai we gitu. Usap naon, da orangnya lahir tegaduhna naon, da reste tegaduhna naon. Ya. Ayeuna urang gaduh bumi, gaduh mobil, gaduh kendaraan. Nah, maka jeung stres santai we. Takwa aja kepada Allah Subhanahu wa taala, makmurkan masjid, Pak. Ya. Orang yang memakmurkan masjid, Pak, setiap langkah kita diangkat derajatnya. Langkah kedua akan menggugurkan dosa kita. Langkah ketiga akan mendapatkan pahala-pahala. Masuk masjid apa doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah, bukakanlah pintu rahmat untukku, katanya. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ahli masjid, Pak, orang yang ahli masjid dari subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, Pak, pasti akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Anu jadi masalah mah orang tadi ke masjid. Kedua ke masjid. Ya. Punten Pak, laki-laki mah wajib ke masjid, Pak. Sunnah muakkad. Ya, bukan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kita mah sunat, Pak. Tapi kalau ke masjid itu amalan Nabi, Pak. Ketika Nabi mau meninggal dunia, Pak, dalam keadaan kaki sakit parah, Pak. Kata ulama dibengker sih ieu teh. Nanti si mastaka teh menahan ieu pusing liur. Papahna ge digeser. Bahkan di papahku salah satu sahabat namanya Abbas radhiyallahu anhu didudukan di ini Pak, di sholat berjamaah, cuma nggak jadi imam. Yang jadi imam adalah Abu Bakar Siddiq. Ini seorang nabi yang sudah dijamin masuk surga, dosanya yang sudah lalu diampuni, yang akan datang sudah diampuni, tapi tidak berani meninggalkan sholat berjamaah. Cuma jeung urang ayeuna tinggal pemuda-pemuda ayeuna, Pak, mana anu ka masjid ayeuna? 1-2 orang, Pak. Araya di bumi, Pak. Lohor jam 2, tengah tilu, rek asar kakara mulai sholat. Bagaimana mu dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Seorang nabi aja kekasih Allah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, coba. Al-Qur'an, Pak. Ya, saya ingatkan lagi, innama yamuru masajidallah man amana billahil wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang nu mangmurkeun masjid-masjid Allah itu orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi lamun orang laki-laki tidak ke masjid, berarti ngebohongan diri sendiri. Ya. Bahkan zaman Nabi mah, Pak, ada yang sholat subuh dan isya henteu ke masjid kusab naon? Ah, cenah naon cenah bahasa urang mah nya Nabi mah ningalieun da poek Pak, poek keningalieun. Geus we isya jeung subuh mah urang di rumah we tah. Maka malaikat turun ngasih tahu, ngasih kabar. Karena Nabi mah dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala tahun, Pak. Ya. Orang yang subuh dan isya teu berjamaah ge disebut orang munafik. Zaman Nabi adi ayeuna subuh henteu, zuhur, asar, maghrib henteu di ari mah we gitu. Masjid mah masya Allah, Pak, ini luar biasa ini masjid ya. Di mana-mana, Pak, bagus-bagus sekarang. Alhamdulillah di sini termasuk makmur. Coba Bapak nanti kali-kali ke kampung, Pak, ke kampung-kampung. Ya. Jam subuh tuh, Pak, ngararengkol we gitu. Ya paling aya ulama na wungkul nu ieu teh ulama ustad pada mudana teu aya. Tapi ketika sholat Jumatan, Pak, pinuh sampai keluar gitu. Ya, tandana naon tandana, Pak? Di mana lemah ini? Maka wajar Allah tidak akan berikan pertolongan kepada umat Islam sekarang. Karena amalan-amalan agama sudah ditinggalkan oleh umat Islam sekarang. Betul apa betul, Pak? Ibu-ibu leres teu? Ya, agama amal agama anu akan memberkakan keberkahan dari langit dan dari bumi ditinggalkan ke umat Islam sekarang. Ya. Entah alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu terutama ya nu gaduh suami, masih gaduh suami, aya pamegat suami putra gugahkeun, Pak. Ibu-ibu gugahkeun pirang ka masjid. Ya. Kudu tega. Ya. Seru ulama mah ditamsilkeun cenah lamun urang aya rumah kebakaran di bumi. Ayah putra bapak-bapak, putra ibu-ibu nuju bobo, Pak, kebakaran. Kira-kira kumaha?
Wah, pantok walaupun pantok yoge di ku kaca berenya ku besi mau cai ku sabab naon nyelamatkeun budak ku sabab naon bisi kaduru ku teu. Tah ayeuna Pak lamun urang ninggalkeun budak antepkeun karunya salat subuh mah da peuting geus digawe capeun jam 10 jam 11 diantepkeun Pak. Tah eta teh seperti itu Pak. Teu karunya urang teh ka anak teh. Ya, ini baca Bapak surat At-Taubah ayat 18. Baca nanti. Innama yamuru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi lamun orang teh ka masjid masih iman orang lemah. Lamun orang lemah wayahna we urang kayak bakal masuk surga memang Pak. Umat Islam semua akan masuk surga semua nanti. Cuma yang jadi masalah ulah dicuci heula gitu. Ya, ayan masuk surga Pak. Yang barang siapa yang syahadat satu kali aja Pak seumur hidupnya akan masuk surga nanti. Ya, tapi jangan sampai orang dicuci heula, disisih heula gitu. Sedangkan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia coba. Jadi lamun orang disiksa Pak di neraka sehari sama dengan orang disiksa 1000 tahun di dunia, bayangkan Pak. Ya, maka hati-hati setelah bapak-bapak mendengarkan ini ya. Jangan sampai. Nah, kembali lagi Pak masalah ini kesehatan ya. Di sini Pak, ya, pikiran, perasaan, dan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau spiritual dengan Allah Subhanahu Wa Taala kurang bagus, maka ini akan mengakibatkan yang pertama Pak, sel-sel saraf terganggu ketika stres, ya. Jadi bapak-bapak lamun tedek ibadah Pak, ya, tedek ke masjid, tedek baca Al-Quran, tedek zikir, akan menghadapi ini Pak, penyakit ini. Namun Pak ya Pak, stres, ya. Kalau sudah stres Pak, tubuh melepaskan steroid ya, yaitu dengan racun saraf ya. Jadi akan mengganggu Pak kepada tubuh nanti ya. Yang selanjutnya fungsi metabolisme sel Anda, saya akan terganggu ketika naon? Ketika stres. Metabolisme itu udah terganggu Pak. Nah, terakhirnya kerusakan dan kematian sel-sel. Nah, ini yang membuat penyakitnya ini Pak, karena rusak sel-sel tubuh dalam diri kita sehingga timbul apa? Sakit. Jadi sakit itu awalnya dari apa Pak? Ibu-ibu? Dari pikiran, bukan pola makan. Wah, itu mau makan kambing, makan daging. Pak, kambing dan daging tuh, kambing dan sapi itu bukan untuk kolesterol, bukan. Ya, yang menyebabkan kolesterol itu lemak-lemaknya. Nabi Muhammad tuh Pak, para orang-orang yang di Arab tuh sehari-hari makan kambing. Mana ada yang stroke, mana ada yang kolesterol, nggak ada, sehat semua. Makanya di Mekah mah Pak, rumah sakitnya betul aku. Padahal sehari-hari kok makan apa? Makan daging sapi, makan kambing. Ya. Saya waktu pertama datang ke Tanah Suci, diajak sama supir ke restoran Pak, makan kebuli, ya, makan ke nasi kebuli, kambing nang Pak, bukan sakeret, baranak, ya, nggak ada yang stroke, nggak ada yang ini, ya, ini jangan sampai tong makan daging wae bapak cina, ya, keur mahal, tambah makan daging, nggak apa-apa, makan daging masih silahkan makan daging, yang menjadi penyakit itu karena santannya digulai, hati-hatinya, iya santan teh, dah santan ge lamun nu atamat bagus. Ya, nu atah diminum bagus, nu rusak tuh digolakeun heula tuh. Kan jadi kentalnya. Jadi kental akhirnya menjadi kolesterol. Ya. Jadi kembali lagi bahwa sakit itu sumbernya bukan dari pola makan, tapi pikiran. 90% dari pikiran. Ngartos, duit ke dia ngartos, ibu-ibu ngartos. Ya, hati-hati ya nu aya masalah orang entong dipikiran teuing ya. Masalah mah santai we, serahkan kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Ya, barang siapa yang berzikir ya, hati akan tenang. Nyaman dengan zikir ya. Maka amalan Nabi di Mekah, Madinah Pak, dakwah Allah, ta'lim wa ta'lum, ibadah zikir, khidmat coba. Ini amalan Nabi. Amalkan ke orang Pak ini. Ya. Nah, tahukah Anda siapa orang yang sempurna?
Kira-kira ada yang bisa jawab nggak, Pak? Ya. Tahukah Anda siapa orang yang sempurna? Ya, orang yang bebas dari jasmani, pikiran, jasmani dan rohani. Ya, siapa? Bapak-bapak, saya, ya. Jawabannya adalah kata kedua. Anda, Bapak, saya, ya. Ini Pak sebetulnya sudah sempurna. Paham, bagi dia paham, Ranas? Ya. Jadi kita tuh kuntum khairu ummah, kalian adalah umat yang terbaik, orang yang sempurna, Pak. Ya. Bahkan di surat Atin, Pak, coba dikan ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, Pak. Harus teh setuju teh kalau Al-Qur'an, Pak. Ya. Dan isi panjang tehnya ya orang itu. Coba Pak kita tafakuran ya. Allah ciptakan kita dalam keadaan sempurna ya. Istimewa. Cuma pikiran kita lah yang merusaknya ya. Stres, boga ieu jadi pikiran masalah jeung rumah tangga pasya wae. Harus teh ini yang bikin penyakit teh ya. Dirusak ku orang. Ya. Jeung anak pasya wae ngalawan anak anu mana ya. Bahkan punten ada orang tua yang membunuh anak. Ada enggak? Ada ya karena takut teka pasien makan gitu ya. Stres, Pak. Ya. Coba oksigen dari mana, Pak, kita? Allah. Ya, namun orang mayar oksigen sehari seberapa? Di rumah sakit aja satu tabung seberapa? Orang 24 jam mencari oksigen tuh. Anu sehat, henteu Pak, coba anu ieu mah, anu paru-paru nya, anu asma itu harus sedia oksigen di ieu teh, satabung sabaraha coba. Ya. Di rumah sakit, Pak, yang di opname berapa oksigen yang ini, yang untuk asma tuh, ya. Gratis tuh, Pak, gratis. Matahari dari siapa? Dari Allah. Bulan ya. Kesehatan dari Allah, ya. Jadi lamun orang teh sehat berarti ada yang error, Pak. Orang teh naon gitu teh. Ya Kangjeng Nabi, Pak, Kangjeng Nabi sakit itu cuma 2 kali. Ya, ketika kena sihir dan ketika mau meninggal dunia, Pak. Ya. Nih dalam usia 63 tahun, Pak, 2 kali sakitnya tuh. Ya pas mau menjelang ini aja. Hari orang mah pan ayeuna mah tinggali, Pak. Ya. Saya punya pasien, Pak, Masya Allah. 20 tahun sudah dicuci darah, coba. 20 tahun, Pak. Kalau udah dicuci darah, masalah. Ngeri, Pak. Ya, ngeri lah. Ya. Jadi kalau nggak dicuci darah tuh lemasnya ya kumaha gitu. Ya. Keluarga harmonis karena apa? Karena Allah. Ya. Jadi kalau keluarga tidak harmonis karena siapa? Karena kita yang salah. Jadi usahakan banyak jeung suami istri ya jeung anak-anak tuh dalam keadaan harmonis. Lamun teu harmonis berarti ada yang error. Ya kemungkinan spiritual kita yang kurang ya. Makanya pendekatan kita supaya kita mendapatkan ridho Allah, pertolongan Allah SWT, tingkatkan spiritual. Ya terutama laki-laki berjamaah 5 waktu tadarus Al-Qur'an ya, dan barusan juga ya. Bahkan kalau bisa mah 1 hari 1 juz katanya ya, diusahakan. Hidup Anda dari Allah Subhanahu wa taala ya. Pekerjaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan dimudahkan oleh Allah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, dan tidak kau ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Ya. Jadi kalau kita punya masalah, Pak, punya keruwetan, pasti ada sesuatu yang salah dalam diri kita ya. Maka salah satu jalan kata ulama untuk mengurangi stres kita, Pak, mau tidak mau hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Tahajud, Pak ya. Salat duha, salat hajat, salat istikharah harus ditingkatkan ya. Apalagi kendaraan
kondisi akhir zaman ya. Kata ulama itu ini hati-hati sudah akhir zaman katanya nih ya. Akan ada pemimpin yang adil nanti, alam nanti ya Pak ya pemimpinnya ya. Tapi sudah ada ciri-cirinya. Karena tanda kiamat sudah ada ciri-cirinya ya. Kemaksiatan sudah di mana-mana sekarang merajalela ya. Gempa bumi sudah di mana-mana sekarang, kebakaran sudah di mana-mana. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aidikum. Sesungguhnya musibah menimpa diri kalian itu karena ulah-ulah kalian. Oke, kita ini singkat ya karena sampai jam 6 ya. Jelas ya sampai sini? Jelas nggak? Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya. Jadi sumber penyakit itu diakibatkan 90% karena apa? Karena emosi, karena pikiran ya. Bagaimana caranya? Ya, pikiran kita harus di ini. Dengan apa? Dengan zikir, baca Al-Qur'an ya. Manusia sempurna kata Allah. Kok kita masih sakit gitu ya? Ada apa ya? Nih, Pak. Fakta mengejutkan bahwa 90% penyakit karena pikiran, perasaan, spiritual, 7% akibat enggak ya. Enggak yang ada keperluan 70% akibat dari serangan jantung. Nah, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya saudara, banyak saudara mau diperiksa ke dokter ya. Jangan dulu ke dokter, Pak. Periksa dulu ini nih ya. Pikiran Anda apa yang dipikirkan. Jadi lamun orang seueur masalah keneh, Pak, datang ke dokter oke dipasang obat mah sembuh-sembuh. Harusnya karena begitu dikasih obat mikir deui, ngalamun deui, itu yang jadi penyakit tuh. Sehingga sel-sel tubuh akan rusak. Nah, yang diperbaiki bukan ke rumah sakit dulu, tapi rohani dulu diperbaiki dulu gitu, ya. Kasih amalan, zikir ya, kasih tahu Pak ya. Yang kedua, perasaan Anda apa yang membebani ya. Jangan sampai kita ke rumah sakit masih ada beban yang berat gitu ya. Terutama bisa aja beban dari orang tua ya, beban dari suami istri ya, beban dari anak, beban dengan teman. Hati-hati, kadang-kadang ada suka penyakit dendam itu yang bahaya tuh ya. Nih Pak, ibu-ibu ya, emosi bisa menyakiti organ tubuh ya. Jadi betul ya, jadi emosi yang akan menyebabkan organ tubuh rusak. Nih khawatir Pak, khawatir yang berlebihan Pak, kalau khawatir pasti ada semua, tapi khawatir yang berlebihan akan melemahkan lambung. Jadi orang penyakit lambung itu bukan karena apa tidak teratur makan, bukan, tapi pikirannya. Ya kekhawatiran yang berlebihan ya. Nah, stres Pak, stres akan merusak tubuh kita, akan melemahkan otak dan jantung. Jadi orang yang di ring jantung Pak, itu stresnya sakit tinggi gitu ya. Sehingga pecah pembuluh darahnya ya. Saraf-sarafnya ada yang penyumbatan gitu ya. Kenapa? Ketika ada stresnya akan aliran darah nggak akan lancar Pak, nyumbat gitu. Ya tadi sel-sel tubuhnya akan rusak. Ya. Sedih. Nah. Ini apa? Melemahkan paru-paru. Jadi nunggu asma Pak, nunggu asmanya, nunggu bengek tuh hati-hati, berarti ada sedih itu berlebihan gitu. Ya. Ayeuna komo ayeuna biasa berapa hargana? 15.000-nya biasa. istri kadang-kadang Pak beas 15.000 keun bae nu penting mah kabeuli we eta mah sih eta we nu penting mah ya dikasih ya dipasihan 10.000 ge teh kabeuli mah anggar we ya. Ya. Tenang Pak nu penting mah kabeuli we tong dibikin jadi masalah gitu. Nah itu yang bikin jadi masalah tuh karena itu Pak, penyakit itu dari di pikiran teuing. Aduh beas 15.000 ya gaji teh naik-naik ya. Saban keur nganggur ya. Beas naik, segala naik. Wah, itu yang bikin bahaya tuh Pak. Nah, maka sehingga timbul nih ya. Marah akan melemahkan liver ya. Jadi orang yang punya liver tuh karena marahnya Pak ya, yang sangat berlebihan. Ya semua punya manusia Pak ya, punyalah amarah punya Pak. Justru kalau nggak di ini kan, ya. Cuma jangan berlebihan marahnya tuh. Jadi lamun bapak-bapak amak-amakan wae ke pemajikan, nah ya, istri hati-hati periksa ke dokter ya. Ya. Berarti ayah pada darah tinggi ya. Ya, lamun darah tinggi akhirnya penyakit 3S teh apa? Stres, stroke, stop gitu. Saeur ujung-ujung mah saeur. Ya. Jadi jelas ya Pak ya, di sini jelas ya. Ini bahasa emosi Pak.
luka batin tak kade-kadenya ulah didendam Pak, ulah dendam. Ya. Ibu-ibunya Pak, mun aya ibu-ibunya aya masalah tong dipikiran terang. Terus serahkeun ka Allah ya. Baca Al-Qur'an, zikir, serahkeun salat hajat, minta salat tahajud Pak. Ya. Insyaallah ya, Allah tidak akan bohong ya. Wa may yattaqillah yaj'alahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Aku, Allah akan berikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka gitu. Ya. Nah ini apa hubungan emosi dengan penyakit? Ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, 50% dari spiritual, sosial 15%, fisik hanya 10%, pikis itu ini Pak, rohani ya. Ini 25% ya. Coba dipersiapkan, tahu nggak kalian? Kalau penyakit itu karena disebabkan oleh pola makan saja, tapi faktor terbesarnya adalah masalah spiritual, sosial. Mengapa kapayun Pak? Ya. Sosial sebesar 15% dan fisik sebesar 10%. Para profesor yang meneliti hal tersebut menegaskan masalah emosi yang bisa membuat kita sakit-sakitan. Inilah beberapa di antaranya. Karena selama ini akan menyebabkan hati-hati marah tak Pak. stres, kolesterol, depresi, serangan jantung, artritis, stroke, dan pembuluh darah. Jika kita sering melihat diri, maka kita sering mengalami yang keempat, jika kita sering merasa kalah, maka kita sudah terkena penyakit buruk. Yang kelima, jika kita sudah tersinggung, maka kita akan cenderung terkena penyakit insomnia, sulit tidur. Jika kita sering mengalami kebingungan, maka kita akan terkena gangguan turun lama yang bawah. Yang ketujuh, jika kita sering membiarkan diri kita merasa takut, maka kita akan mudah terkena penyakit. Yang kedelapan, kita sudah akan mudah terkena sulit. Yang kesembilan, jika kita memiliki dan ini semua Ke atas. Ibu-ibu ke atas. Saya di dia nu teu gaduh masalah, coba cung tangan nu teu gaduh masalah. Oh, hebat luar biasa nih. Bebasnya bagus. Ya. Ada masalah, cuma bisa ditindakani dengan apa? Dengan amalan agama. Zikir, baca Al-Qur'an, salat tahajud, ke masjid. Iya Pak, anu bakal menyelesaikan masalah itu. Dan bukan hanya menyelesaikan masalah, Allah akan berikan rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka coba. Ya, masa Allah nggak bohong? Itu jadi masalah teh orang Pak kedul. Ya, harus teh males. Rek masjid hoream kagok ke nonton TV kok ya Persib mah Pak. Ya. Aya pertandingan Persib jeung salat ieu maghrib Pak. Allahu Akbar. Ari Allahu Akbar artinya naon Pak? Allah Maha Besar. Jadi lamun orang nonton Persib mengapa Allah tuh kecil? Allah mah kecil iya nu gede mah Persib. Orang kerdagang ya dipanggil Allahu Akbar, hayyala sholah, hayyala falah. Kan itu panggilan Allah melalui muadzin. Jadi lamun orang di damal Pak nyantai we aja dikumandangkan, tak berarti orang aya penyakit teh. Penyakit naon? Iman orang. Katosnya ini katos. Jadi ayeuna wajahna mau tidak mau, suka tidak suka begitu aja dikumandangkan, tinggalkan semua aktivitas.
Ya, orang Arab tuh notabene Pak, orangnya bodoh-bodoh Pak. Orangnya bodoh-bodoh, tapi karena agamanya diutamakan, salat berjamaah ada keberkahan. Pak, di situ mah teu aya pohon anggur, teu aya pohon apel, tapi anggur-anggurna anggur ekspor semua coba. Anggur Nederland. Wah, anggurna. Pak, nu sedekah Pak di Arab bukan 1 kilo, 2 kilo, satrek Pak nu sedekah teh. Coba nanti Bapak kalau yang udah pernah ke Tanah Suci, satrek Pak nu sedekah buah-buahan teh halal, 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 halal. Urang mah sakilo ge mikir-mikir heula. Ini fakta Pak. Ini fakta bukan dongeng, saya melihat sendiri Pak. Saya ketika makan catering Pak, kalau makan catering di sana tuh biasanya teh bias nu keur ieu teh keur nanti keur burung teh PR. Wah, ya mahal mayar tapi biasa puruluk teh ya nu keur ieu keur manuk. Akhir mah saya mah nggak makan ini, nggak makan nasi. Ada di nasi mah di Indonesia ge banyak. Buah-buahan wareg Pak. Dina kulkas teh Pak buah-buahan teh masya Allah Pak. Hayang tinggal naon teh asal kuat teh ieu ya perut. Jelas Pak ya, jelas ya. Nah, mungkin itu dulu yang kadang-kadang sekarang Tribun Nabawi dulu kita mulai. Dari kuncinya Pak, sekali lagi dari ilmu kesehatan bahwa sumber penyakit itu bukan dari pola makan, tapi tetap Pak harus dijaga ya, terutama mau tidur Pak, punten-punten ibu-ibu, bapak-bapak mau tidur jangan makan dulu. Ya urang mah geus makan tidur. Nah, ini yang menjadi penyumbatan tadi situ. Yang seharusnya jadi energi malah jadi ngumbat ya. Nah, ya urang mah naik tidurnya jam 10, jam 8 malam udah makan langsung tidur. Nah, ini yang bahaya tuh ya. Memang tadi bukan dunia, tapi itu juga salah satu ya. Cuma kalau dibanding dengan pikiran lebih tinggi ya. Minuman Coca-Cola, Fanta, teh botol kalau usia 40 tahun ke atas mah wayahna eureun we eta mah. Ya. Muntiasa mah eureun Pak. Coca-Cola tuh masalah ya. Coca-Cola, Fanta keur mahalnya. Mendingan cai bodas we sehat. Ya, cai bodas, saya Pak, saya udah 62 tahun sekarang. Ya. 62 tahun di samping sehat, alhamdulillah atas izin Allah bisa menyehatkan orang lain, bisa menterapi, bekam, alpasdu ya. Boleh nanti bapak-bapak ini juga teman saya Pak Ustadz Abdul Ramdan, Pak Ramdan yang tadi jadi imam itu praktisi Tribun Nabawi Pak. Ya, boleh nanti kita bicara ya dengan beliau. Ya udah kemana-mana ya. Ya. Nih salah satu pola sehat ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini sebelum ke Tribun Nabawi? Ibu-ibu ada pertanyaan? Anu bade naros mah enggak tong mumpung aya ieu di dia ya. Abi usia 62 tahun ya, lamun ngikutin Nabi mah 1 tahun deui nya, 63 kan nya. Tapi lebih bade bapak ti payun mah enggak nya teu kenal. Ibu-ibu ti payun mah enggak nyangakeun ya. Tangsiun Pak, kemautan kullu nafsin zaikatul maut, semua orang yang bernyawa pasti mati. Cuma matinya kita dalam keadaan apa gitu. Coba dalam keadaan zikir ya, orang-orang Palestina Pak, coba ya. Itu kehatiannya pikarunyaun Pak, tapi akan mendapatkan surganya Allah SWT, memperjuangkan agama coba ya. Kalau tidak pertanyaan cukup, betul nggak ada pertanyaan? Jelas ya. Nanti ada testimoni Pak dari Bapak, dari Ibu setelah ngikutin pelatihan ini apa yang manfaatnya. Sekarang ke Tribun Nabawi. Pernah dengar Tribun Nabawi? Atau hijamah ya, pengobatan Nabi bekam ya namanya bekam.